Halo semua, kembali lagi di channel Aldo Kaliaga. Jadi pada video kali ini kita pengen ngebahas tentang vektor. Nah, vektor di sini nanti juga kalian pelajarin di matematika. Tapi nanti lebih sulit di matematikanya, yang fisikanya bisa dibilang masih simpel ya. Nah, vektor ini juga belum pernah kalian dapatin di SMP. Mungkin kalaupun didapatin cuman yang simpel-simpelnya aja gitu. Kalau searah ditambah, kalau dia beda arah dikurang, cuman kayak gitu aja. Dan nanti juga kita ngebahas tentang sudut-sudut, persudutan di sini ya. Kita ada ngebahas tentang nilai sinus, nilai kosinus, dan nilai tangen. Oke, dan di sini kita cuma ngebahas itu aja. Sin, cos, dan tan. Nah, nanti di matematika kalian bisa dapat yang lain gitu. Contohnya nanti bisa dapat kosekan, kotangan gitu. Tapi di khusus untuk fisika kita cuma ngebahas nanti sin, cos, dan tan. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Jadi nanti di sini ada bedanya vektor dan skalar. Tapi yang terutama jangan lupa copy. Oke, jadi nanti kita pengen ngebahas vektor dan skalar. Nah, yang pertama pengen kita bahas nanti adalah si vektor dulu nih. Apa sih itu vektor? Jadi vektor itu sesuatu yang punya nilai dan yang punya arah gitu. Jadi dia ada nilainya dan ada arahnya. Dan di sini yang terpenting adalah arah, nanti fokusnya adalah di arah. Nah, jadi nanti yang punya nilai dan punya arah nanti kita bisa contohkan, nanti bisa perpindahan. Baru nanti bisa juga di sini kecepatan. Oke, percepatan. Bisa juga nanti gaya. Dan masih banyak lagi ya, kita bikin aja dan lain-lain. Oke, ini adalah pengertian vektor dan contoh-contohnya. Baru selanjutnya yang mau kita bahas adalah skalar. Jadi kalau skalar itu apa bedanya dengan vektor? Nah, skalar itu nggak punya arah. Jadi yang dia punya hanya nilai. Oke, yang dia punya hanya nilai. Oke, contohnya apa aja kak? Contohnya nanti massa. Kan nggak ada ya, massa ke kiri kan nggak ada ya. Massa 5 kg ke kiri nggak ada. Bisa juga nanti waktu. Oke, bisa juga nanti jarak. Oke, dan lain-lain lah ya, masih bisa banyak banget nanti. Oke, ini aja untuk perbedaan vektor dan skalar. Nah, sebelum masuk ke vektornya, kita pengen belajar dulu tentang di sini nanti nilai sin, cos, dan tan. Oke, sin, cos, dan tan. Jadi kita bikin dulu aja. Sin, cos, dan tan. Sinus, kosinus, dan tangen. Jadi nanti yang kita pakai hanya sudut-sudut istimewa. Kak, kenapa sudut istimewa? Karena nanti yang lainnya biasanya, bukan biasanya sebenarnya, dia nggak dipakai nanti di fisika. Jadi kita pakai di fisika nanti yang hanya yang istimewa-istimewanya aja. Nah, yang istimewa berapa aja kak? 0, 30, baru nanti 45, baru nanti 60, dan 90. Oke, dan khusus nanti di fisika dia ada 37 dan 53. Jadi ini semuanya derajat ya. 37 derajat, 53 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Oke. Nah, ini harus kalian ingat dan harus kalian hafal gitu untuk nilai-nilainya. Kita
mulai dari sin dulu. Jadi yang terpenting di sini hanya sinnya. Nah, cos dan tan hanya mengikuti. Kenapa gitu kak? Oke, nanti dulu kita bahas dulu yang sin 0 ya. Jadi untuk sin 0 itu dimulai dari setengah akar 0. Nah, setengah akar 0 berarti berapa? Akar 0 itu 0. 0 dikali setengah ya 0 gitu. Oke. Tadi udah setengah akar 0 ya. Nambah 1. Jadi setengah akar 1. Akar 1 berapa? 1 dikali setengah ya setengah. Oke, udah setengah akar 1. Kita ke 45. Berarti nambah 1 setengah akar 2. Nggak bisa dijabarin lagi ya. Oke, sin 60 nambah 1 setengah akar 3. Nggak bisa dijabarin juga. Dan 90 nambah 1 berarti setengah akar 4. Akar 4 2 dikali setengah ya 1 gitu. 37 sama 53 belakangan aja. Oke, nah untuk cos gimana kak? Untuk cos nanti tinggal kita balik aja dia angkanya. Jadi kalau cos itu semakin besar sudutnya semakin kecil nilainya, atau cos itu kebalikan dari sin. Oke, untuk 0 sampai 90 nya. Berarti kalau tadi ini dimulai dari 0, berarti ini dimulai dari 1. Jadi 1 atau setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Oke ya, tinggal dibalik aja untuk nilai cosnya. Kak, untuk nilai tannya gimana? Nah, untuk nilai tan itu hasil bagi dari sin per cos. Oke, jadi 0 bagi 1 0. Oke, jadi untuk tan 30 nanti setengah bagi setengah akar 3. Berarti dia nanti hasilnya 1 per akar 3. Dan penyebutnya nggak boleh akar 3 kan ya. Berarti harus kita rasionalin. Artinya 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nanti hasilnya dapatnya 1/3 akar 3. Oke. Nah, untuk 45 nya dia punya nilai yang sama nih ya, setengah akar 2 sama setengah akar 2. Berarti tinggal bagi aja. Kalau dia bilangannya sama, bagi bilangan yang sama, hasilnya 1 gitu. Setengah akar 3 bagi setengah, berarti tinggal akar 3 ya. Oke, 1 bagi 0 dia tak terdefinisi ya. Oke, itu aja untuk sudut antara 0 sampai 90 nya, yang 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, untuk yang 37 dan 53 gimana kak? Jadi di sini nanti nilai sin 37 3/5, atau di desimalnya nanti bernilai 0,6. Untuk yang 53 nilainya 4/5. Oke, cos kebalikannya. Ini 4/5, ini 3/5. Oke, dan nilai tannya sin per cos 3/5 bagi 4/5 3/4. Oke, baru 4/5 bagi 3/5 4/3. Oke, jadi ini nanti yang harus kalian ingat nanti sampai mati lah ya, karena ini nanti bakal dipakai terus. Oke, nah selanjutnya yang mau kita pelajarin tentang kuadran ya. Jadi nanti di sini ada kuadrannya. Oke, apa itu kuadran? Jadi kuadran itu ruang yang dibagi 4. Nah, ini diagram kartesius ya. Jadi ini punya nilai 0, ini 90 derajat, 0 derajat, 90 derajat. Di sini nambah 90 lagi sampai 80 derajat. Di sini 270 derajat. Nah, yang di sini berapa? 360 derajat. Oke. Jadi di sini dari 0 sampai 90 derajat itu kita sebut kuadran 1. Kuadran 1. Nah, dari 90 ke 180 kita sebutnya kuadran 2. Dari 180 ke 270 ini kuadran 3. Dari 270 ke 360 ini kuadran 4. Oke.
Jadi kuadran 1 itu maksudnya apa? Di kuadran 1 nanti semua positif, all positif. Jadi all itu apa? Ya inilah nilai sinnya positif, cosnya positif, dan tannya positif. Oke. Di kuadran 2 dia punya sin yang positif. Berarti di sini nilai cosnya negatif, nilai tannya bernilai negatif. Oke, dan di kuadran 3 nanti tannya bernilai positif, sinnya bernilai negatif, dan cosnya bernilai negatif. Oke, baru nanti di kuadran 4 dia punya cos yang positif, sin yang negatif, dan tan yang negatif. Jadi cara ingatnya semua cinta cos, gitu ya. Semua cinta cos. Oke. Nanti ini bakal dipakai dalam penentuan besar sudutnya. Di sini kakak juga udah bikin nilai sin, cos, dan tannya. Jadi biar nanti untuk menentukan nilai yang lebih dari sini kita bisa lihat ke sini ya. Jadi lebih dari 90 nanti kita bisa lihat di tabel ini gitu. Jadi nanti kadang yang diminta lebih dari 90. Nah, kalau itu gimana? Oke, jadi kita harus gambar dulu tadi diagram Cartesiusnya ya. Oke, jadi ini tadi semua positif. Di sini tadi sin yang positif, di sini tan yang positif, dan di sini cos yang positif. Oke. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan di sini kuadran ke-4. 0, 90, 180, 270, dan 360. Oke, jadi nanti Kak di sekolah tuh disuruh tentuin nilai dari sin 120 derajat, cos 120 derajat, dan tan 120 derajat. Aku nggak bisa gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus mengira-ngira dulu ya, di manakah nilai 120 derajat. Oke Kak, jadi kan 120 kan nggak ada di tabel nih Kak. Jadi apa yang harus kita lakuin? Nah, berarti kita harus ngira-ngira dulu ya, ini 120 derajat itu ada di mana kalau dia di diagram Cartesius. Oke, jadi contohnya di sini 120, ini kan 0 ya, ini 90, berarti 120 ada di sini nih. Inilah kira-kira 120. Nah, intinya kalau dia lebih dari 90 kita harus cari proyeksinya ke sumbu X-nya. Berarti dia kurang berapa nih supaya dia ke sumbu X? Berarti kan dia kurang kira-kira dia 60. Oke. Berarti artinya nilai sin 120 di sini sama dengan cos 60 gitu. Tapi di kuadran kedua. Oke, jadi berapakah sin 120? Jadi sama dengan cos 60. Sama dengan sin 60 tapi di kuadran kedua. Nah, sin 60 bernilai setengah akar 3. Oke, dan di sini sin yang positif ya. Berarti di sini udah benar nih positif. Nah, cos 120 sama dengan cos 60 tapi di kuadran kedua. Cos 60 bernilai setengah. Tapi di kuadran kedua sinnya positif. Berarti di sini cosnya bernilai negatif. Gitu. Nah, tan 120 sama dengan tan 60. Tapi di kuadran kedua. Tan 60 bernilai akar 3. Di sini nanti min akar 3. Itu aja nanti. Oke, kita ambil contoh lain. Misalkan nanti nilainya sin 210 derajat, cos 210 derajat, tan
210 derajat. Itu nilainya berapa? Oke, jadi cara kerjanya sama juga, kita harus gambarin ya. Nah 210 tuh kira-kira di mana? 210 tuh kira-kira sampai sini ya. Oke, inilah 210 gitu. 210. Nah kalau ini gimana Kak kasusnya? Ini kan lebih, udah ngeliatin sumbu X gitu ya. Ini udah lebih dari sini ya. Berarti kalau gini dia, kita cari sisanya nih. Batasnya berapa? 180. Nih batasnya 180 ya. Berarti kita cari lebihnya, atau kita kurangin aja nanti 210 kita kurangin 180. Berarti sama dengan 30 derajat. Nah artinya apa? Kalau nanti ketemu sin 210 itu setara dengan sin 30 tapi di kuadran ke di kuadran ketiga gitu. Berarti sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Tapi ingat, nilai sin di kuadran ketiga bernilai negatif karena cuma tan yang positif. Min. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Positif atau negatif? Oke, di sini cuman tan yang positif, berarti di sini cosnya bernilai negatif. Oke, tan 30 berapa? 1/3 akar 3. Nah, di sini di kuadran ketiga tan yang positif. Oke, berarti kita nggak usah tambahin tanda negatifnya di sini. Oke, kuadran 2 udah, kuadran 3 udah, kita ambil terakhir. Kuadran ke 4 ya. Kita bikin nanti di sini 315. Oke, baru cos 315 dan tan 315. Oke, derajat ya. Nah kalau 315 gimana? Kita gambar lagi. 315 itu kira-kira ada di sini. Ini 315. Oke, jadi dia sumbu X nya masih kurang ya. Kurang berapa nih supaya jadi 360? Jadi dia kurang 45 gitu. Dia kurang 45 derajat. Jadi kita pakai 45 di sini ya. Oke, jadi di sini cos yang positif karena kuadran 4. Sin 45 setengah akar 2. Nilainya positif negatif? Negatif karena cosnya positif. Cos 45 setengah akar 2. Di sini cosnya positif, berarti udah benar ini ya. Nggak usah kita kasih tanda negatif. Tan 45 1. Tapi di kuadran keempat tan itu bernilai negatif. Oke. Jadi sesimpel itu aja ya. Oke, kakak harap kalian mengerti untuk perubahan nilai sin, cos dan tan yang lebih dari nilainya 90 derajat ya sudutnya ya. Oke, thank you.